Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Matius 2 ayat 11, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Masuk mahalai tu barai, di ida halahi madak danaki dohot si Maria inang niai. Dungi dibuat halahi ma panyipanan ni silua ni halahi. Marsomba malahi pasahat kon silua akkasere hamonyan dohot miak nahuskus." Dalam bahasa Indonesia, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemeyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Saudara, ketika akan memahami kelahiran Juru Selamat yang sudah dijanjikan oleh para nabi, dan lahirnya adalah dari anak Daud yang akan menjadi lahir di kota Bethlehem. Pemahaman ini menjadi sesuatu apa yang menjadi diharapkan oleh bangsa Israel akan kedatangan seorang raja dari keturunan Daud. Namun, di sisi lain, ketika kelahiran Yesus Kristus, ada seorang orang Majus dari timur itu adalah orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang perbintangan, yang bisa memahami tentang segala sesuatu dari ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Ketika mereka sudah memiliki pengetahuan yang tinggi dan mereka melihat bahwa kelahiran Juru Selamat yang dijanjikan oleh para nabi itu terjadi dan sudah lahir, maka mereka bergegas untuk melihat, dan mereka menemukan Yesus di kandang domba. Saudara, secara pengetahuan bisa saja mereka menjadi mentah hatinya ataupun menjadi ragu. Namun oleh karena pemahaman yang tepat, di mana pengetahuan itu tidak menjadi mungkin salah karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang kuat, maka mereka menjadi tetap menyatakan itu adalah Juru Selamat. Artinya pemahaman ini mau mengatakan bahwa memahami Allah bisa juga dengan menggunakan rasio, dengan pengetahuan. Kemudian dengan pengetahuan itu tidak ada lagi keraguan di dalam orang, yaitu sebagai orang Majus. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang di kandang domba, bisa saja mereka secara pengetahuan itu menjadi merasa kecewa. Mana mungkin anak raja lahir di kandang domba. Namun oleh karena dorongan iman dan memastikan bahwa itu adalah Juru Selamat, dan mereka sudah merasa pasti yang terjadi itu, mereka mengambil harta benda yang begitu berharga bagi mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Artinya, benda itu merupakan sesuatu yang termahal pada saat itu dan dipersembahkan kepada Yesus sebagai anak Allah yang lahir. Saudara, dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang baik tentang Tuhan, maka mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Demikianlah sesungguhnya bagi orang percaya, ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan dengan baik, maka persembahkanlah, tunjukkanlah imanmu melalui apa yang engkau bisa lakukan. Dan lakukanlah yang terbaik, sebagaimana orang Majus memberikan yang terbaik untuk Yesus. Saudara, bisa saja kita sudah mengatakan mengenal Yesus, namun apa yang kita lakukan adalah memuaskan diri sendiri. Namun orang Majus mencurahkan hati, mencurahkan pikiran, dan melakukan sebuah tindakan yang menjadi mewujud nyatakan atau menampakkan tentang keberimanannya. Saudara, melalui firman ini kita diajak dalam pengenalan kita Yesus yang Juru Selamat yang sudah lahir itu, persembahkanlah yang terbaik. Apakah persembahan yang terbaik? Yaitu hidupmu sendiri. Berikan untuk Tuhan dan persembahkanlah segala pikiranmu, perbuatanmu, perkataanmu, dan apa yang kau lakukan demi kemuliaan nama Tuhan.
Dengan pemahaman ini, kita menjadi orang yang didorong melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari mempersembahkan hidup dan diri kita untuk Yesus yang lahir sebagai juru selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami ketika kami mengenal Yesus dan mempercayainya. Kami harus mempersembahkan yang terbaik, yaitu hati, pikiran, perbuatan kami secara total untuk Tuhan. Jadikan firman-Mu ini berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus.